mendapatkan kasih sayang dari Allah dan selalu diberi kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di pagi hari ini. Nah, untuk membuka KBM pagi ini, silakan kita berdoa bersama-sama. Silakan Fahmi untuk memimpin doa. Siap, doa mulai. Gimana kabarnya anak-anak? Sehat semua? Ahmad, Bafi, Izrul, Ahmad Zidan, Barat Kesada, Usul Fatimah. Agar kita tetap semangat di pagi hari ini, silakan berdiri semua, kita bernyanyi bersama-sama. Yuk. Mengingat kembali materi yang kemarin, yaitu mengidentifikasi informasi dalam teks editorial. Ada yang masih ingat? Oh iya, silakan mulai dari Identifikasi informasi yang dibahas dalam teks editorial, yakni aktual. Apakah teks editorial hanya ada di surat kabar? Nah, iya, teks editorial tidak hanya ada di surat kabar. Teks editorial ada dalam majalah, tabloid, koran elektronik yang ada di internet, mediamassa.com maupun kompas.com. Untuk hari ini, saya akan menjelaskan runtutan dari KD yang kemarin 3.5. Hari ini Dunia akan menjelaskan
yang menjelaskan yang memaparkan dari pengenalan isu. Pertamina mengirim kado baru 2014 yang pahit. Berarti kalau kado itu harusnya yang manis ya. Tapi ini pahit kepada masyarakat. Menaikkan harga LPG tabung 12 kilo lebih dari 50%. Akibatnya sampai tingkat konsumen harganya naik 125.000 hingga 130.000. Kemudian yang kedua adalah penyampaian pendapat atau argumen. Bagian ini merupakan bagian pembahasan yang berisi tanggapan redaksi, tanggapan, kemudian kritik terhadap isu yang sudah diperkenalkan sebelumnya. Yang diperkenalkan sebelumnya berarti berada di pengenalan isu atau tesis. Nah, ya di sini ada di dalam argumentasi ini terdapat kritik, kemudian penilaian, prediksi itu apa ya? Perkiraan, kemudian harapan, yang terakhir saran. Contoh dari dunia ini ya. Contohnya, kalau dugaan kita seperti itu benar adanya, bisa saja di antara kita menengarai itu apa? Menengahi, ya. Langkah pemerintah itu sebagai reaksi semu. Reaksi yang muncul sebagai bentuk kekagetan atas reaksi keras yang ditujukan pimpinan DPR RI, DPD RI, dan masyarakat luas. Yang terakhir adalah penegasan ulang. Penegasan ulang, di dalam penegasan terdapat simpulan, saran, rekomendasi. Di dalamnya terselip juga harapan redaksi. Berarti yang menyusun teks editorial di dalam simpulan itu memaparkan harapan para pihak terkait dalam menghadapi atau mengatasi persoalan yang terjadi dalam isu tersebut, ya. Nah, contohnya di sini ada ya. Nah, contohnya seperti ini. Keuntungan besar itulah yang seharusnya digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Caranya dengan mengambil atau menyisihkan sepersekian persen keuntungan untuk menyubsidi kebutuhan bahan bakar kalangan masyarakat menengah ke bawah. Tadi Buya sudah sebutkan ini, menengah ke bawah. Sebelum kalian mengerjakan LKPD, saya perlihatkan contoh dan merusak generasi bangsa. Bisa dipahami? Ada yang bertanya? Ya, Krisnanda silakan. Nah, paragraf 3 kita pilih paragraf 3. Kita memilih paragraf 3. 1. Kenapa di sini disebut argumentasi? Karena redaktur memaparkan pendapatnya, argumennya terdapat di peristiwa Kanjuruhan.
yang berjudul Penggalian Keadilan Persidangan Sambo yang termasuk pengenalan isu ada di paragraf 1. Ya, ada yang menanggapi dari kelompok 1, silakan Nabila dari kelompok berapa Anda? Ya, yang kencang dong. Mengapa di paragraf terakhir disebut penegasan ulang? Baik, pada paragraf terakhir disebut penegasan ulang karena di paragraf terakhir terdapat simpulan beberapa informasi yang diambil dari struktur sebelumnya, yaitu pengenalan isu dan argumentasi. Untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini sebagai perwakilan kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang kasus Granus Indonesia Bayangkara. Ya. Menanggapi? Ya, silakan Fahmi dari kelompok mana lain? Kelompok 4. 4, ya. Menurut kelompok Anda, informasi dari teks geologisme berdasarkan dari itu para aparat kepolisian saat ini, termasuk argumentasi atau simpulan. Menurut kelompok saya, menurut kelompok kami, gaya hidup hedonisme terdapat di dalam argumentasi yang dibutuhkan sesuai pandangan redaktur. Persidangan Sambo bisa kita tarik kesimpulan bahwa struktur yang ada di teks tersebut ada di paragraf 1, 2, dan 3. Kemudian argumentasi dari paragraf sampai 4 ke 8. Oke, selama